Oke, anaknya Bu Winda termasuk vestibular. Anak saya kalau temannya main, dia tidak mau langsung bermain. Dia mengamati dulu, baru lama-kelamaan ikut main. Ya, itu gini Bu. Mungkin anak Ibu itu punya problem vestibular, tapi nggak terlalu berat. Jadi dia lihat, tapi Ibu lihat dulu, yang dia ikut main itu permainan yang bagaimana, Bu? Apakah permainan yang involve yang dengan apa namanya kayak ayunan, perosotan, apa itu seperti itu. Kalau dia akhirnya mau, bisa juga ini karena gini, anak-anak ini punya pengalaman yang nggak pernah enak toh dengan ya pengalaman hidupnya itu banyak karena dia tidak bisa komunikasinya kurang, jadi kita pun kesulitan untuk memberitahu dia apa yang akan terjadi. Jadi mungkin ini bisa untuk orang tua, kalau ibu atau bapak kita mau membawa dia ke suatu tempat, ya mungkin biasanya yang takut itu ke dokter, atau ke lab yang dimana dia harus diambil darahnya dan dia akan mengalami kesakitan. Ibu bisa katakan kalau anak kita nggak usah berbohong, karena berbohong itu nanti efeknya lebih merugikan ke kita daripada kalau kita mengatakan sesungguhnya. Apa sih yang akan terjadi kalau anak kita belum bisa berkomunikasi atau tidak mengerti apa yang kita katakan? Mungkin apa yang akan terjadi Ibu bisa presentasikan atau beritahukan dalam bentuk foto atau gambar. Gitu. Jadi anaknya memang nanti akan cranky. Seperti anak saya kalau mamanya dia ngomong gini, nanti kita akan mau ambil darah atau mau suntik, ya, atau dia mau harus ke dokter gigi. Kita membicarakan dan dia pasti akan worry. Nah, pada waktu dia worry, yang perlu kita lakukan adalah membuat dia tidak worry. Kita akan bilang, kamu nanti akan sakit. Sakitnya mungkin kita ngomong ini loh, seperti dicubit ini. Ih, sakit kan? Iya. Tapi kamu kan sudah besar, kamu anak pinter, kamu bisa menahan sakit itu. Jadi gitu. Dan mama akan menemani kamu pada waktu itu. Jangan takut. Kita bersama-sama. Nah itu. Jadi kalau kita ngomong, mungkin ada papanya, mama dan papa menemani kamu pada waktu kamu sakit. Dan sakitnya cuma sebentar. Kalau ibu bisa melewati fase itu, next, ibu nggak usah berbohong lagi. Dan anak kita nantinya kan harus hidup dengan ya menghadapi sesuatu yang nggak enak, tau. Kita persiapkan dari sekarang bahwa sesuatu yang nggak enak itu nggak harus dihindari, kita hadapi. Dan kalau itu memang harus kita hadapi, kita hadapi. Tapi nanti sekarang ini, dia kan masih kecil. Oh ya, aku sakit kok. Ada mama dan papa menemani. Ayah dan ibu menemani. Nantinya, lama-kelamaan, dia nggak perlu kita lagi. Tapi kalau kita membohongi terus, oh nggak sakit kok. Padahal kita tahu loh sakit loh tuh. Akhirnya apa yang akan terjadi? Kita tidak akan dipercaya sama anak kita. Ngomong apapun bohong. Mama dan papa itu suka bohong. Akhirnya apa ya? Kita tidak akan maju dari situasi itu. Gitu loh. Jadi memang pertama kali kita memang harus menghadapi itu. Tapi itu harus kita hadapi. Tapi setelah anak kita lewat dari itu, dia bisa meneruskan hidupnya sendiri. Dan kita pun pada akhirnya kita tidak akan ada di sekitar dia. Dan kita kan tidak mau nanti kalau mamanya anak kita dulu harus masuk ke rumah sakit.
terus semuanya harus memegang dia sampai anak kita tuh seperti orang apa, dan itu akan memberikan efek trauma yang lebih besar lagi. Ya, itu mungkin yang ibu bapak pikirkan. Mending sekarang ngomong, oke, sakit, jangan khawatir. Memang sakit, tapi tidak sakit itu tidak akan membuat kamu sampai seperti apa gitu loh. It's okay, mama juga diambil darahnya. Mungkin kita kasih contoh juga gitu ya. Oke, Bu Ivon ini apa yang tadi ya? Oh iya ya Bu Ivon. Oke, Bu Ivon. Anak saya Dian, usia 6 tahun, untuk vestibulernya yang hiposensitif pasif, namun masih suka melompat-lompat di atas kasur, suka memutar kepala, dan saya lihat terjadi di kelas terapi di jam terakhir sebelum berakhir. Apakah itu karena sudah bored, Bu? Sebentar, dia, Ibu kenapa bisa ngomong vestibulernya hipo? Dari mana, Bu? Mungkin Ibu bisa buka ini suaranya supaya saya tahu. Karena dia suka melompat-lompat. Suka memutar-mutar kepala gini ya, mungkin ya. Kalau itu pastinya dia nggak hipo, Bu. Atau memang sedang membentukkan inputan vestibular tersebut. Nah, itu. Dia ini mestinya menurut saya, oh iya, dia hipo sih, benar-benar, maaf. Saya tahu dia hiposensitif, dia suka melompat-lompat, dan dia suka memutar-mutar, dan dia pada akhir terapi dia melakukan hal itu. Maka dari itu, Bu, saya kan lihat, kalau Ibu lihat buat percobaan, di rumah dia tuh tahannya duduk berapa lama. Nah, kalau di tempat terapi, itu berapa lama dia tenangnya. Sebelum masa tenangnya berakhir, kita berikan dia inputan vestibular lagi. Mungkin kita ajak di trampolin, ya. Walaupun sudah 15 terakhir kan, 15 menit terakhir kan kita punya 15 menit terakhir. Mungkin di trampolin cuma 3 menit. Gitu. Oke, Bu, izin Bu. ya. Jadi Bu, benar yang seperti Ibu bilang tadi, memang dia kalau Dian itu saya perhatikan di rumah memang nggak lama Bu bisa duduk tenang, paling 4 menit gitu, paling udah jago banget Bu, 4 menit udah bisa duduk tenang. Nah terus dia keep moving lagi gitu Bu. Nah apakah kira-kira menurut Ibu, apakah itu memang dia mencari inputan vestibular tadi atau gimana ya Bu Mingpe? Iya. Jadi Ibu gini, trampolin. Ya. Jadi begitu dia 4 menit belajar, 4 menit kurang 30 detik berhenti. Ayo kita di trampolin yuk. Atau dia trampolin berapa menit. Tapi sebelumnya Ibu harus punya data. Dia kalau di trampolin umpamanya 2 menit, dia bisa bertahan berapa menit untuk diam. Nah, itu kita harus buat analisa dulu, Bu. Nah, kalau trampolin seperti itu. Kalau kita buat mungkin dia rocking, mungkin dia ayo ke sana kemari, ayo kita ke sana kemari gini ya. Dia butuh, pokoknya dia tuh butuh kepalanya tuh bergerak. Ya, apapun permainannya, mungkin permainan yang itu saya memindahkan satu ke tempat yang lainnya. Pada waktu memindahkan itu, dia kan harus lari kan? Nah, terus dia kan ambil barang yang dibawa, itu kepalanya udah turun. Terus diambil lagi, naik lagi, pindahkan ke sana. Jadi mungkin memindahkan satu, mungkin 5 barang di dalam kantong atau di dalam panci ke dalam gelas yang agak jauh. Nah, itu sudah menjadikan satu dia harus melakukan inputan vestibular tanpa kita ngomong anak ini terus berjalan-jalan, nggak ada juntrungnya gitu ya. Maaf saya ngomong bahasa Jawa. Jadi daripada dia jalan-jalan, mending kita setiap 4 menit kurang 30 detik, kita lakukanlah, masukkan inputan vestibular. Daripada kita 10 menit ngomong
belajar sama anak ini, yang 4 menit masuk yang 6 menit nggak ada artinya. Jadi ngabisin waktu kan. Akhirnya anak saya agak nangis dan marah. Jadi gini, seperti saya ngomong, kayak anak ini nggak bisa dilarang, bukannya dilarang, tapi kita berikan, kita arahkan aktivitas yang bagus, yang juga involve vestibular input. Seperti kita ngomong, ayo siapa anaknya ibu, mungkin, kamu ambil ke sana, ambil mungkin kita mau ngetes identifikasi ya, ambil gambar apel. Nah, gambar apelnya, kartu apelnya, atau apelnya sendiri taruh di bawah. Jadi dia harus ngambil, oke. Terus dia lari kasih ke terapisnya. Oke, sekarang terus kita lakukan mungkin untuk buka pintu. Buka pintu itu mungkin dia untuk melatih ini ya. Ayo buka pintu, puter. Nah, buka mungkin pintunya dibuka, terus ambil apa di dalam kamar. Nah, itu kan juga ada dia mungkin harus lari, tapi kita harus juga melatih ini pergelangan tangannya untuk dia nantinya menulis. Seperti itu, Ibu. Ibu bilang aja dengan terapisnya, dia butuh inputan vestibular setiap berapa menit. Gitu. Dan lakukan hal-hal itu, tapi seperti yang saya bilang, kalau umpamanya Ibu harus menganalisa dengan trampolin itu berapa menit, menghasilkan berapa menit diam, kalau dengan merangkak, mungkin merangkak dari mana ke mana, itu dia bisa diam berapa menit. Nah, itu Ibu harus lakukan analisa dulu sebelum Ibu masukkan itu ke dalam pembelajarannya sehari-hari. Oke. Gitu Bu Ivon. Bu Ivon, gimana Bu? Bu Ivonnya kemana ya? Oke, kayaknya Bu Ivonnya udah mendengar. Baik Bu, ya udah Bu, terima kasih banyak Bu Mingfen. Nanti saya coba lakukan analisa terlebih dahulu dan saya akan coba bicarakan dengan terapisnya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Terus dari Bu Winda, mainan apapun, kadang main mobil-mobilan, lari, main susun barang. Ini pertanyaannya berhubungan dengan yang atas ya. Oh ini. Anak saya kalau temannya main, dia tidak mau langsung. Oke. Anak mainan apapun, lari-lari mah. Mungkin ini Bu, kalau anaknya Bu Winda, benda itu, oh ya. Jadi gini, kalau saya untuk menyusun barang, main mobil-mobilan, menyusun benda ini ya, itu adalah aktivitas yang tidak ada masukan vestibularnya. Yang saya mau lihat itu lari-lari, main bola dengan aktif. Kalau anaknya bisa melakukan itu, berarti anak ibu sebenarnya nggak ada problem dengan vestibularnya. Ya, dia cuma ada anak-anak yang saya tadi bilang, karena pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan itu, dia mengambil langkah saya harus hati-hati. Yang saya harus memperhatikan dulu, ini apa yang akan dilakukan sebelum saya masuk ikut main. Ya, itu nggak apa-apa, Bu. Kalau dia mengamati dulu itu ya nggak apa-apa. Terus akhirnya kalau dia mau melakukan hal-hal yang berhubungan dengan vestibular, ya dan dia melakukannya itu tidak, anak ibu nggak hiperaktif, nggak kesana kemari lompat apa, itu kan anak hipo. Atau anak yang hiper, dia menghindari gerakan-gerakan tersebut, berarti anak ibu tidak punya problem di vestibularnya. Gitu.